Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus para guru-guru kita, orang tua kita, diantaranya pembina kuliah subuh Sabtu Kebagusan Ustadz Muhammad Ali Usman, Ustadz Tabrani, juga guru-guru kita yang hadir banyak di sini, Kiai Haji Salahuddin Al-Ayubi, Kiai Haji Dr. Taufik, Kiai Haji Abdurrahman Arif, Ustadz Adnan Hasim, Ustadz Miftah Zainuddin, Ustadz Ali Zainal Abidin, dan juga yang telah menyampaikan tarjih kitab guru kita Ustadz Zakasi bin Bapak Haji Mahmudin, juga MC kondang kita Ustadz Yunus, Ustadz Haji Muhammad Yunus SAG, juga Ketua DKM Masjid Al-Maghfirah beserta jajarannya, seluruh jamaah yang insyaallah dicintai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya lagi nyari-nyari materinya apaan ini? Dadakan banget ini. Saya udah minta ke Salahuddin sebenarnya untuk nyampaikan. Tadi kemarin udahan. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Qami'ut Tughyan tadi sudah dibahas tentang bagaimana kita sebagai umat Islam mengagungkan Al-Qur'an, kitab kita sendiri, yang terkadang kitab kita ini saling kita agungkan. Semakin kita muliakan, kita taruh Al-Quran ini di tempat yang tertinggi, tempat yang rapi. Saking rapinya, kita hanya bisa melihat tanpa menyentuh, tanpa membacanya. Kenapa begitu? Perintahnya ngagungin. Diagungkan, ditaruh tempat tinggi, kemudian ditaruh di lemari kaca, di bagian atas. Setiap hari kita pandang, lewat rumah kita pandang. Tiap hari kita pandang. Apa kulitnya saja. Dalamnya kita baca, jarang sekali kita baca. Padahal kita tahu itu Al-Quran, kitab kita yang bahkan nolongin kita. Kata Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Itu udah jelas. Umat Islam yang ngaku bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya, umat Islam yang ngaku bahwa Al-Quran sebagai imamnya, baca tuh Al-Quran tiap hari, karena dia nanti di akhirat, di hari kiamat, ya dia akan datang. Ngapain datang? Ngapain dia datang? Syafi'an li ashabi. Dia akan nolong kepada orang-orang yang menjadi sahabatnya. Siapa sahabatnya? Yang pertama, dia yang baca Al-Quran. Yang kedua, dia yang hafal Al-Quran. Yang ketiga, dia yang mengimani Al-Quran. Yang keempat, dia yang mengamalkan Al-Quran. Karena kita udah tahu itu Al-Quran bakal nolong, maka sudah sepatutnya kita baca itu Al-Quran. Saya di Masjid Nurul Hidayah itu ada pengajian Al-Quran, Pak. Setiap malam Selasa sama malam Rabu. Ngaji kitab setiap malam Kamis sama malam Sabtu. Malam Ahad ya? Malam Ahad. Malam Kamis ada sekitar 50 orang. Malam Ahad 60 orang. Malam Selasa sama malam Rabu paling banyak 15 orang. Dan yang datang itu yang sudah rambutnya uban semua. Rambutannya uban. Kenapa? Saya husnuzon aja. Dia udah pandai baca Quran. Ya, husnuzonnya udah pandai baca Quran. Kalau suzonnya dia malu belajar Quran, udah tua.
lebih baik kita malu sekarang daripada nanti kita malu di akhirat. Begitu kita dikuburkan kemudian ditanya sama malaikat, wa ma imamuka, siapa imammu? Siapa imammu? Bisakah kita dengan lantang menjawab Al-Qur'anu imami, sementara kita tidak pernah baca tuh Quran? Saya mah tiap Jumat saya baca Quran saya. Baca apa? Yasin, ya Yasin. Kan di bagian Yasin, ya kan kita baca. Alhamdulillah. Tapi saya nyari yang ada Latinnya, ya, nyari yang ada Latinnya. Ya. Makanya nih bapak-bapak nggak usah malu, walaupun kita udah berusia, udah tua begini, ya, udah palanya ubangan. Kalau memang belum lancar baca Quran, baca tuh Quran. Kalau belum bisa baca, belajar. Mumpung masih ada guru di sini banyak. Bener nggak? Masih banyak guru. Nggak usah malu. Yang bikin malu apa tuh? Gengsi. Gengsi. Oh, saya sering komen di grup. Bagaimana agama Islam begitu? Padahal dia boleh nyari dari Google itu. Sehingga apa? Males belajar Quran. Saya berkali-kali tuh nasihatin, ayo belajar Quran, ayo belajar Quran. Mumpung gurunya masih ada. Kalau gurunya udah mati, mau belajar kemana? Sama siapa belajar? Udah gitu gratis lagi. Gratis. Lu tahun 98 saya mengembangkan satu metode, namanya metode Al-Barqi. Baca Quran cepat kilat 8 jam, ya, 8 jam. Privat saya kemana-mana. Yang belajar siapa? Orang-orang tua, mak-mak yang udah tua. Gratis, kagak bayar. Kenapa? Saya datengin. Berapa bayarnya? Sekali pertemuan 250.000. Gede nggak tuh? Gede nggak? Kalau bapak-bapak yang belum bisa baca Quran, kemudian belajar di Masjid Al-Maghfirah, sekali datang sejam 250.000, datang nggak Pak? Datang nggak? Gratis aja kok kagak datang, gimana bayar kan gitu? Ya, ini yang gratis. Ya, buang ego kita nih kalau kita belum bisa baca Quran. Buang. Dulu waktu selesai S1, saya belajar Fatihah lagi Pak. Belajar Fatihah. Sama siapa? Orang yang pandai baca Quran. Banyak yang disalahin. Apa yang disalahin? Bismillahirrahmanirrahim. Salah di mana San? Itu bukan him, tapi him. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kebanyakan kita Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim. Salah kata dia. Yang betul alaihim. Nah, ternyata masih salah kita, biar kata udah lancar baca Quran. Nah, di situ kita belajar. Dan ingat kata Nabi Muhammad SAW, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah paling utama di umatku itu adalah baca Quran. Ustaz, bukannya sholat? Di sholat ada nggak baca Quran? Ada baca Quran. Kalau orang baca Al-Quran di dalam sholat, dalam posisi dia berdiri, maka setiap huruf yang dia baca itu 100 kebaikan. Banyak nggak? Banyak apa enggak? 100 kebaikan. Tadi imam kita, saya nggak tahu imam saya, Ustaz Azam baca, dibaca surat apa? Kalau baca surat Al-Fajr sampai dengan ayat 1 dengan ayat terakhir, berapa huruf? Berapa huruf? Oh, banyak. Bisa ngitungnya. Kalkulator kita nggak bisa. Ya, biarin malaikat rokib dan hitung. Kenapa? Kalkulatornya lebih gede. Ya, cepat mengkalikannya. 1 huruf. Kalau kita baca Al-Quran di dalam sholat, dalam keadaan duduk, kalau seandainya ini nggak kuat duduk, diri nggak kuat duduk, maka dia akan memperoleh 50 kebaikan. Banyak apa enggak? Banyak. Kalau kita baca Al-Quran di luar sholat, dalam keadaan suci, kata Imam Ali, maka dia akan mendapat 25 kebaikan. Banyak. Luar biasa. Bagaimana kalau kita baca Al-Quran ini dalam keadaan nggak bersuci? Tadi kan itu utamakan harus bersuci, tapi kita nggak dalam keadaan suci, dalam tidak keadaan berwudu.
maka setiap huruf yang kita baca itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan kata guru saya, Bapak Kiai Mahmudin, ini saya sampaikan amanatnya. Kata dia, siapa saja yang dekat dengan Al-Quran, dia akan dimuliakan, namanya akan dikenal. Pertama, kita lihat siapa yang bawa Al-Quran ke dunia ini. Yang nurunin siapa? Malaikat Jibril. Yang nurunin, yang bawa wahyu malaikat Jibril. Jadi jenderalnya malaikat. Benar gak? Siapa yang menerima Al-Quran? Baginda Muhammad SAW menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Di mana Al-Quran itu diturunkan? Di Mekah dan di Madinah. Dua kota itu jadi mulia. Jadi siapa saja yang mau dimuliakan oleh Allah SWT, dekat-dekatlah dengan Al-Quran dengan cara banyak membacanya, menghafalnya, mengimaninya, dan mengamalkannya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.